Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan. Dari yang awalnya 33,2% pada awal April 2023, elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Namun begitu hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Jika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan. Dari 24,2% menjadi 19,7%, jadi turun sekitar 5% begitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir ini. Tren serupa juga terjadi jika dilihat dalam rentang waktu 2 tahun ke belakang. Sejak Mei 2021 ke Mei 2023, dukungan pada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2%. Sementara untuk periode yang sama, dukungan kepada Prabowo Subianto cenderung stagnan dan Anies Baswedan cenderung menurun. Adapun metode yang digunakan dalam survei ini adalah multi-stage random sampling dari 1.220 responden. Responden diwawancarai lewat tatap muka, sementara itu margin of error survei tersebut diperkirakan sebesar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Karena semata-mata demi kekuasaan. Jadi kemungkinan besar mungkin saja Prabowo didaulat untuk mendampingi Ganjar. Pertanyaan orang, Pak Prabowo jadi calon presiden, jadi menteri juga mau. Jadi mungkin demi kepentingan bangsa, jadi demi kepentingan bangsa. Tapi kan dua posisi unik ya. Nah, karena itu yang terjadi, itulah hasil keputusan elit. Sekarang elit nih kita ingin lihat di mana kecerdasan politiknya, di mana kenegarawan politiknya, itu yang ingin kita lihat. Setelah itu pasti ada negosiasi-negosiasi politik. Untuk apa? Untuk kursi menteri misalnya. Jadi emang yang penting maju aja dulu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kalau menjadi kontestan pilpres, namanya otomatis akan naik dan promosi gratis dari negara untuk meningkatkan nama orang-orang ini. Jadi kalau misalnya Erlangga maju sebagai capres, pastinya setelah itu dia akan dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai calon presiden, sebagai tokoh Indonesia. Ini modal besar untuk apa? Misalnya untuk 2029 atau memperkuat posisi dia sebagai ketum Golkar. Karena dengan maju sebagai capres, ini kan diantara 270 juta orang gitu ya, hanya 4 ini capresnya. Prabowo sudah punya tabungan gitu ya, nggak tahu nih Mas Sandi maju lagi atau tidak, itu udah punya tabungan. Kemudian Kiai Ma'ruf juga punya tabungan. Nah nanti siapa lagi tuh? Jadi ambisi politiknya tidak hanya terbatas maju sebagai capres maupun juga cawapres ya? Nah, tapi asal maju aja, maju ke kompetisi. Dan keuntungannya banyak sekali yang didapat minimal dari sisi popularitas. Berarti Golkar sekarang posisinya termasuk memegang kunci yang cukup penting dong? Semua, ya kalau Golkar jelas memegang kunci penting gitu. Kenapa? Karena dia termasuk partai besar kan. Termasuk partai besar. Jadi kalau kemudian misalnya ya, kemarin ada pergerakan Erlangga Hartarto ketemu SBY dan ketemu AHY. Itu kan ketar-ketir juga tuh. Wah, banyak partai politik kok. Ini kalau kemudian berpindah, gerbongnya lumayan besar Golkar ini gitu. Nah, yang menarik itu kan sebetulnya baik itu 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang, keruwetannya itu masih ditimbulkan atau masih dipertontonkan oleh pemerintah gitu. Artinya Pak Jokowi masih saja sibuk mencawe-cawe kira-kira siapa saja calon presidennya yang kira-kira mendapat restu dari dia. Padahal restu presiden perlu atau tidak? Ya kemarin sudah dibuktikan oleh Bu Mega bahwa ya Pak Jokowi presiden, tapi punya tiket saya pilih Ganjar. Nah setelah itu kan bisa diperlihatkan ke masyarakat pada saat itu atau dikomunikasikan seolah-olah
Ibu Mega mengatakan bahwa Pak Jokowi tugasnya sebagai presiden sampai 2024. Ini karena juga, tugasnya di partai, sebagai kader. Sebagai kader juga memiliki tugas baru. Ini bawa Pak Ganjar sebagai presiden. Gitu. Jadi Oke. antar kader ya itu harus saling membantu. Nah kalau kembali lagi ke tadi 4 pasang 3 pasang, akan keren banget buat Indonesia kalau kita punya 4 pasang calon. Seru lah ya, lebih seru lah ya. Lebih seru sehingga apa ya, anak-anak bangsa yang terbaik ini memang tampil memperebutkan suara rakyat. Dan itu menegaskan bahwa partai politik bukan hanya sekedar organisasi pengumpul suara. Kan ada nih partai politik yang menjadi hanya sebagai organisasi pengumpul suara. Apa? Misalnya tegak lurus ke seorang tokoh gitu. Oke. Ya ideologi Anda sebagai partai politik apa? Kenapa tiba-tiba tegak lurus ke presiden gitu misalnya ya? Nah itu kan, itu bukan partai politik menurut saya, itu Jadi organisasi justru ternyata pengumpul suara. kalau empat pasang calon ini semakin menyemarakan kehidupan politik dan juga pengetahuan mungkin banyak pemilih di Indonesia ya, Bang Hensat ya. Jadi Oh banyak. iya, dan kita kan dinamikanya. juga membicarakan, kalau dari awal-awal misalnya ada 4 pasang nih, membicarakan tentang kira-kira programnya mau apa aja sih Ya. yang akan dilakukan. Kemudian kita juga sebagai rakyat bisa titip program tuh, dan yang paling penting kita bisa cek rekam jejaknya. Akan sangat baik kalau kita kembali punya 4 gitu ya, sehingga lebih berwarna lah Ya. kehidupan politik kita. Kalau 4 semakin semarak, tapi kalau 2 kira-kira mungkin nggak nih? Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Justru saya sangat hakul yakin bahwa di 2024 itu sangat mungkin akan ada 2 poros. Poros kedua itu adalah sama-sama pendukung Jokowi atau head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi yang Oke. diwakili oleh kubu perubahan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Mohaimin Iskandar, safari politik bersama Airlangga Hartarto, kemudian datang ke Demokrat dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari orkestrasi politik yang diketahui oleh pemerintah, yang diketahui oleh ke-6 partai politik yang saat ini menjadi pendukung Jokowi. Jadi itu sudah paham semua. Rasa-rasanya poros ini ya yang ada di kubu pemerintah, saya membaca kalau memang Anies itu mendapatkan tiket pencapresan, iman politik pendukungnya itu tidak bisa dalam tanda kutip ya diculik satu persatu, maka kan saya lebih meyakini Ganjar versus Anies. Oh, Ganjar versus Anies. Ganjar versus Oke. Anies. Kalau ini adalah replika dari kubu pemerintah dan kubu oposisi. Saja misalnya Anies itu tidak mendapatkan tiket pencapresan. Salah satu dari partai mereka itu hengkang dan angkat kaki dan berlabuh ke poros yang lain. Oke. Maka Anies tidak akan bisa maju. Maka sangat mungkin Ganjar Pranowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan pemilu kita di 2024 seperti Pilkada Solo, Ganjar dan Prabowo itu berpasangan dan lawannya nanti tidak kuat. Bang Itu Hensat? sangat mungkin. Apa yang tidak terjadi? Jadi jangan dikira 6 partai politik di pendukungnya Jokowi itu jalan sendiri-sendiri. Tidak. Itu dirijen dan orkestrasinya satu orang. Pak. Kan kalau melihat kecenderungan Mohaimin dan Airlangga, safari politik ketemu kemana-mana, itu jelas kok. Dia ingin ngajak AHY. Kalau AHY bisa bergabung, itu artinya Anies nggak bisa maju. Nah, yang bikin pusing ini mungkin juga nggak, Bang Hensat, Prabowo Anies? Kalau ini agak sulit, kenapa? Kan Mas Ganjarnya kan sudah dapat boarding pass itu. Jadi memang yang paling mungkin kalau ada Aniesnya di situ ya lawannya Ganjar. Dan kalau ada Prabowo bisa jadi ada Ganjarnya. Jadi Mas Ganjar ini agak sulit dipatahkan kecuali ya di 25 November pada saat hari terakhir pendaftaran KPU, Bu Mega berubah. Nah itu mungkin Mas Ganjarnya nggak keluar. Tapi kalau per hari ini ya Ya. kira-kira akan begini. Gitu. Tapi bisa jadi seperti yang tadi Mas Adi katakan, kalau kemudian bergerombol semua memaksakan Mas Ganjar harus menang, akhirnya yang jadi calon presiden ya calon presiden hore-hore gitu. Dan itu bukan Pak Prabowo, bukan Mas Anies juga. Tapi kan kalau kita lihat per hari ini, walaupun nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini menempati nomor 1, nomor 2 survei gitu ya, tapi kelihatannya masih ada pergolakan kepanikan di pemerintah untuk menjaga agar Anies Baswedan ini tidak muncul ke permukaan. Oh ya, sebagai sosok yang memang mengedepankan berbagai hal yang berlawanan dengan kondisi saat ini ya, ada perubahan, ada keadilan sosial dan lain-lain. Dia kalau di dalam komunikasi politik itu kan memang setiap kali 2 periode itu gerakan yang ada adalah perubahan. Makanya memang dengan suara perubahan yang terjadi itu membuat Anies Baswedan ini cukup kokoh gitu sebagai salah satu kandidat yang kuat, dan mudah-mudahan aja keimanan para pendukungnya kuat. Mana para pendukungnya kuat ya bisa terjadi. Misalnya Aniesnya nggak jadi nyapres, Prabowo sama Anies kira-kira bisa nggak? Satu- Prabowo Anies jadi satu. Lah itu kan keputusannya ada di elit partai. Ini sangat mungkin bila anggota koalisi perubahan itu kemudian bernegosiasi dengan Pak Prabowo dan itu terjadi. Dalam politik banyak orang yang mengatakan ya bisa-bisa saja gitu. Tapi apakah kemudian pendukungnya Anies Baswedan akan tetap loyal bila pasangan yang ada adalah Prabowo Anies gitu ya? Karena banyak sekali relawan-relawan yang mengatakan bahwa ya Anies calon presiden itu adalah harga matinya gitu. Makanya kalau saya menilainya, kalau harus ada 2 calon dan itu akan seru buat demokrasi Indonesia, maka ada Mas Ganjar, ada Mas
Mas Anies. Jadi bayangan saya seru ya? kalau di 2024 itu terjadi dua poros, ini antara friendly match atau big match. Ya. Friendly match itu adalah tanding ulang antara kelompok-kelompok pendukung Jokowi, entah itu Ganjar melawan Prabowo, atau Ganjar Prabowo melawan siapapun yang saya sebut seperti pilkada di Solo, atau big match. Big match itu adalah kubu pemerintah, Ganjar dengan Anies Baswedan. Tantangannya, kubu pemerintah tuh berani nggak menghadirkan big match itu karena ada resiko ya mereka akan tersingkir dari jabatan sebagai penguasa. Pilihan aman memang friendly match. Jadi siapapun yang menang, minimal IKN itu terus sustainable. Tapi Mas Adi pernah bilang katanya kalau Prabowo dengan Anies berpasangan nih jadi tsunami politik katanya Mas Adi. Ya bukan hanya tsunami Pak, ini akan menjadi huru hara politik yang paling dahsyat gitu ya. Oh, gitu. Sepanjang secara politik ini kan mempertemukan replika politik tubuh oposisi yang sejak lama mengeras. Ya Prabowo ini kan baru 4 tahun menjadi bagian dari kubu pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin loh Prabowo ini iman politiknya akan kembali ke back to base, bahwa dalam politik kita memang soal segala kemungkinan. Yang tidak mungkin cuma satu dalam politik kita itu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Udah itu aja. Semuanya masih mungkin. Berarti kalau dua nama, kalau dari big match-nya Ganjar Anies. Ganjar Ya. Anies. Kalau friendly match Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Bang Hensat kalau dua nama Karena kalau friendly match itu bukan saja kemungkinannya kalau Ganjar atau Pak Prabowo, bisa juga Mas Ganjar dengan Erlangga Hartarto. Itu kelihatan itu friendly match-nya. Nah gitulah, jadi ini kan harusnya ya yang dihadirkan oleh elit partai ini yang pertama adalah ikuti kehendak rakyat. Kemudian yang kedua demokrasinya dijaga. Kemudian yang ketiga hadirkan yang terbaik memang untuk Indonesia. Pada saat yang bersamaan, kalau Nasdem ngotot dengan Anies Baswedan, itu menegaskan bahwa pernyataan Prabowo, pernyataan Surya Paloh, mereka akan menghormati pilihan politik masing-masing akan terjadi. Mereka siap head to head, mereka akan siap berhadapan-hadapan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena saya membayangkan, sangat tidak mungkin menduetkan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Mengingat dua orang ini berada dalam dua kutub yang saat ini berbeda-beda. Prabowo itu saat ini mewakili kubu pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan, Anies adalah kubu oposisi yang tentu saja iman politiknya berbeda dengan Bang Andre Rosiade, berbeda dengan Prabowo, dan berbeda dengan Gerindra. Makanya tidak mengherankan dalam berbagai diskusi, dalam berbagai kesempatan, Bang Andre itu kan selalu nyerang Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap tidak tahu terima kasih, tidak pamitan, dan sebagai orang yang kemudian pernah dibesarkan dulu oleh Prabowo Subianto, tapi kemudian di 2024 sangat potensial. Baiknya. Menjelang tahun pemilu 2024, memang berbagai manuver politik ini terus bermunculan. Berbagai perbincangan pun bermunculan di masyarakat, pemirsa, ya, ini diantaranya adalah membicarakan mengenai penjajakan koalisi, lalu juga membicarakan mengenai pengumuman dari bakal capres, dan juga spekulasi mengenai siapa saja nantinya akan dijadikan bakal cawapres. Nah pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah masyarakat DKI Jakarta, khususnya perempuan, mengenai suara mereka untuk mengetahui siapa yang akan mereka dukung pada Pilpres 2024. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Lili. Mbak Lili. Mbak Lili ngikutin gak sih berita tentang Pilpres 2024? Untuk saat ini jujur ya, karena kesibukan juga jadi belum terlalu ngikutin buat politik. Ini kan sebelumnya memang beberapa tokoh yang sudah dideklarasikan akan menjadi bakal capres adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut Mbak Lili, selain dua tokoh itu ada lagi nggak sih yang berpotensi untuk jadi bakal capres? Kurang tahu ya, tapi untuk sekarang sih saya lebih dukung Pak Ganjar. Nah kalau Pak Ganjar kira-kira yang cocok jadi bakal cawapresnya siapa nih Mbak? Kalau Pak Ganjar sih kayaknya dicalonin sama siapapun untuk wakilnya pasti cocok-cocok aja ya. Kira-kira kenapa sih Mbak Lili tertarik untuk dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024? Terbukti sebagai kepala daerah aja beliau bisa memimpin rakyatnya kan. Saya yakin juga beliau bisa memimpin Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Ada harapan nggak sih Mbak Lili kira-kira jika nanti Ganjar Pranowo ini terpilih menjadi Pilpres, jadi presiden? Baik, sebenarnya bukan Pak Ganjar saja pun, siapapun yang akan menjadi pemimpin kita nanti, semoga lebih amanah, Indonesia semakin maju tentunya, dan angka pengangguran mungkin selalu makin berkurang ya, karena kan kita lihat habis pandemi ini banyak pengangguran sekali di Jakarta. Baik, terima kasih suaranya Mbak Lili. Demikianlah perbincangan dengan salah satu masyarakat yang tadi mengatakan bahwa mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.